Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Solihin Alam Saputra. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional yang diikuti dalam kelas Hukum Internasional yang dipimpin atau yang dipandu oleh dosen Ogian Zafiz Juanda SH LLM CLA. Tujuan saya membuat video ini adalah melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pak dosen selaku dosen pembimbing saya dan mendeskripsikan hukum internasional sekaligus menyampaikan kepada rekan-rekan mengenai apa itu hukum internasional. Namun sebelum saya masuk kepada materi hukum internasional, alangkah baiknya saya akan menjelaskan karakteristik hukum, karena untuk mempelajari hukum internasional sama juga kita mempelajari hukum pada umumnya. Hukum memiliki unsur dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Maka dari itu, hukum mengatur pergaulan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dikutip dari pendapat Hugo Grotius bahwasanya hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas-batas negara atau perhubungan antara negara satu dengan negara lain. Beliau merupakan bapak hukum internasional yang menjadikan hukum internasional sebagai sistem dan letak asas-asas kesamaan derajat bagi seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Definisi hukum internasional dalam Perang Dunia II. Secara umum, hukum internasional sebelum Perang Dunia II diartikan sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur hubungan antara negara dengan negara atau antara negara satu dengan negara yang lain. Definisi sesudah Perang Dunia II, hukum internasional sebelum Perang Dunia II diberikan oleh pakar umum terbatas pada negara sebagai satu-satunya pelakuan hukum dan tidak memasukkan sebagai subjek-subjek hukum lainnya. Namun demikian teman-teman, perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat telah meningkatkan hubungan kerjasama dan saling ketergantungan antara negara, munculnya organisasi-organisasi internasional, negara-negara baru yang menyebabkan ruang lingkup dan pengertian hukum internasional mengalami perluasan. Sumber hukum internasional dapat diartikan secara formil dan material. Secara formil, sumber hukum yang berarti sumber yang memuat ketentuan-ketentuan secara formil yang dapat diterapkan sebagai kaidah-kaidah dalam suatu persoalan yang sangat konkret. Sedangkan secara material, yaitu isi hukum atau dasar berlakunya hukum dan atau tempat di mana kaidah-kaidah hukum itu diciptakan. Sumber hukum digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, traktat. Traktat merupakan perjanjian tertulis yang dibuat oleh dua orang atau lebih negara, namun tidak ditutupi kemungkinan dibuat oleh suatu negara ataupun organisasi. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan ini memiliki sifat yang tidak tertulis serta diaplikasikan pada peristiwa dalam jangka waktu yang cukup lama. Penyelesaian sengketa internasional. Hubungan internasional yang diadakan antara negara dengan individu, negara dengan organisasi, ini tidak berjalan terjadinya dengan baik. Namun seringkali hubungan ini menimbulkan sengketa di antara mereka. Namun ketentuan penyelesaian sengketa dalam hukum internasional pada umumnya berdasarkan pasal 33 Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa atau bisa disebut Piagam PBB. Di dalam Piagam PBB sebagaimana dijelaskan, untuk menyelesaikan sengketa melalui yang pertama negosiasi, yang kedua inquiry atau penyidikan, yang ketiga mediasi, dan yang keempat konsolidasi. Demikian saja penyampaian materi tentang hukum internasional. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.